Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab wa rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asati, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrah. Al-Maqalatus Sabi'atu Asyarah. Maqalah ke-12. Fi kaifiyatil wusuli ilallah biwasitatil mursidi. Fi kaifiyatil usuli, di dalam cara usul, cara sampai. Fi kaifiyatil usuli, di dalam cara sampai, caranya usul ilallahi, kepada Allah, biwasitatil mursidi, dengan perantaraan guru mursyid. Makalah ke-17 ini adalah makalah yang menerangkan mengenai cara untuk wusul, cara untuk sampai ke hadrat Allah melalui perantara guru mursyid. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda anhu anna iza wasalta, jika kamu sudah sampai, ilallahi, kepada Allah, ilallahi, kepada Allah, wa qarabata, dan sungguh telah dekat kamu, wa qarabata, dan telah kamu, bitakribihi, dengan mendekat kepada Allah, wa taufiqihi, dan petunjuknya Allah, wa makna usuli, dan adapun makna usulnya, wa makna usuli, dan adapun makna usul ilallahi, kepada Allah azza wa jalla, itu huru juga keluar kamu, huru juga itu keluar kamu, anil khalqi, dari makhluk, wal hawa, dan keluar dari hasrat, wal iradati, dan keluar dari iradah, kehendak, wal muna, dan keinginan-keinginan, wasubutu, dan mantap, wasubutu, dan mantap, ma'afi'lihi, bersama perbuatannya Allah, ma'afi'lihi, bersama perbuatannya Allah azza wa jalla, min ghairi, dari tanpa, min ghairi, dari tanpa, ayakuna ada, ayakuna ada, min kadarimu, harokatun, apa gerakan, harokatun, apa gerakan, fika, padamu, wala fi khalqihi, dan tidak pada makhluknya Allah, wala fi khalqi, dan tidak pada makhluknya Allah, bika, denganmu, bika, denganmu, bal, akan tetapi, bihukmi, dengan hukumnya Allah, wa, dan perintahnya Allah, wa fi'lihi, dan perbuatannya Allah. Kata Tuan Syekh, kalau memang kamu sudah mengaku, mengklaim dirimu sudah wusul, wusul itu sampai, itu istilah dalam tasawuf, ada istilahnya wusul, wusul itu sampai. Kalau memang kamu sudah sampai kepada Allah dan kamu sudah mengklaim dekat dengan Allah, yaitu dekat engkau kepada Allah dan tunjuknya Allah, maka tandanya, cirinya, apa artinya, apa tandanya itu adalah keluarnya dirimu dari makhluk. Engkau sudah tidak lagi ta'aluk, bergantung kepada makhluk. Itu udah, kalau orang sampai kepada Allah,
maka dia sudah tidak lagi bergantung, sudah keluar diri dia dari makhluk, juga sudah dari hasratnya, baik hasratnya maupun hasratnya. Kan pernah disampaikan hasrat itu ada dua, hawa itu ada dua, ada hawa nafsu, ada hawal kolbi, ada dua ini. Tapi yang masuk ke kita, yang akrab di kita cuma satu, hawa nafsu aja gitu. Padahal kalau dalam konsep tasawuf, hawa nafsu itu ringan daripada kolbi gitu. Kalau hawa nafsu itu keinginan-keinginan yang masih sifatnya jasmaniah, dan itu ngobatinnya gampang itu. Misalnya orang makan mulu, tidur mulu, terus males gitu ya, mabuk mulu, berbuat maksiat mulu. Itu hawa nafsu, itu masih gampang itu ngobatinnya. Keluarin saja dari lingkungannya, atau dikasih sesuatu yang besar gitu ya, yang membuat dia kapok, selesai itu. Tapi kalau hawa itu sesuatu ya, pengen dipuji, pengen diangkat terus derajatnya, pengen dimuliain terus, pengen dianggap sesuatu yang besar, itu namanya hawal kolbi itu. Dan ini susah ini ngobatinnya nih. Mau dipindah pun nggak bisa ini orang. Kenapa? Karena hasratnya udah begini. Mau dipindahin di mana dia? Karena hasrat dia itu bukan hasrat dirinya lagi, hasrat nafsu apa kolbi. Hatinya yang punya hasrat, pengen dibilang gini, pengen dianggap begini, pengen didudukin kayak begini dan sebagainya. Itu hawal kolbi. Nah, sudah keluar dari hawa tadi, pun sudah keluar dari irodahnya dia, sudah nggak punya kehendaknya sudah nyatu kepada kehendak Allah, sudah keluar dari tangannya, udah nggak menghayalnya, nggak tinggi menghayal mulu, pagi ngayal, siang sambil ngopi ngayal, sambil merokok gitu ya, ngayal, ada enak banget kali ini begini gitu ya, ngayal lagi. Itu udah keluar dari situ. Kalau dia nggak usul itu, kalau dia belum usul nggak bisa itu. Kalau dia udah usul, tandanya dia sudah keluar dari ngayal. Terus sudah mantap, dirinya ini sudah mantap bersama dengan fi'linya Allah, sudah mantap bersama dengan perbuatannya Allah. Perbuatan Allah itu apa? Misalnya Allah sedang berbuat sebagai Al-Qabid, yang maha menahan. Akhirnya rezekinya ditahan dulu sama Allah. Nah dia itu, ya sudah, ini mah haknya Allah, ini mah udah takdirnya Allah, ini mah udah fi'linya Allah. Sabar, rela, taslim, ridho dengan apa yang Allah kerjakan kepada dia. Itu namanya dia sudah mantap pada fi'linya Allah. Nah manusia ini kan masih pada fi'linya Allah, ini masih pada sifatnya yang jamaliyah. Kalau yang enak-enak, mantap itu sama Allahnya. Tapi kalau yang nggak enak-enak, nggak mantap itu sama Allahnya. Kalau Allah sebagai Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, memberikan futuh, itu mantap itu. Tapi kalau maha menahan, Allah yang maha mencoba, Allah yang maha memberi dendam, nggak mantap itu hatinya, itu nggak bersama dengan Allah. Akhirnya nggak rela, itu nggak rela hatinya, nggak rela dengan apa takdirnya Allah. Nah itu orang-orang yang sudah berada pada kondisi wusul sampai kepada Allah. Nah, apalagi yang dimaksud dengan wusul ini? Fahia, maka adapun keadaan tadi itu, dia sudah menghilang, keluar dia dari makhluk, keluar dari hawa. Fahia, maka adapun hurujuka anil khalqi wal hawa wal irada wal munna tadi, itu halatul fana'i, keadaan fana, keadaan lebur. Fi halatul fana'i, keadaan lebur, sudah fana, sudah sirna. Yu'abbaru, yang diibaratkan, yang diungkapkan, yang diungkapkan anha, dari halatul fana, keadaan fana, bil wusuli, dengan wusul. Fal wusulu, adapun wusul, ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, itu laisa, bukanlah kal wusuli, seperti wusul, ila ahadin, pada seseorang, min khalqihi, dari makhluknya Allah, al-ma'kuli, yang berakal, yang dapat dinalar, al-ma'kuli, yang dapat dinalar,
al-ma'hudi yang dibatasi, al-ma'hudi yang dibatasi. Laisa misli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa tidaklah kamisli seperti perumpamaan Allah satu pun, wa huwa dan sedangkan Allah itu as-sami'u zat yang maha mendengar, al-basyiru zat yang maha melihat. Jadi keadaan tadi keadaan usul itu adalah keadaan fana, keadaan lebur, sudah sirna, semuanya sudah kepada Allah. Itu namanya usul. Usul kepada Allah itu beda dengan usulnya makhluk. Kalau usulnya makhluk ini kan Anda dari rumah sampai sini, berarti Anda usul ini. Kita usul, kita semua usul di Yayasan Darul Usul ini. Kita sampai di Yayasan Darul Marfuq. Kita kemana nih? Sampai kita, itu namanya sampainya kita itu, sampainya usul. Usulnya manusia, usulnya ke tempat. Atau sampainya satu derajat ke derajat yang lain, itu usulnya makhluk. Tapi usulnya Allah ini, kita sampai kepada Allah. Bukan berarti kemudian kita yang sini sekarang udah ada di sono gitu. Oh Allah di sana. Oh kita udah sampai kepada Allah. Enggak. Allah itu nggak menempati tempat, gitu kan? Allah itu nggak menempati tempat. Kalau Allah disamakan usulnya dengan manusia, berarti Allah punya tempat. Kita sampai kepada Allah sama seperti sampainya kita kepada makhluk. Berarti kan kita di sini, Allah di sana, kan gitu sih. Karena kita di sini, Allah di sana, maka kemudian kita sampai kepada Allah di sana. Berarti Allah menempati tempat di sana. Bukan. Allah itu nggak menempati tempat. Allah itu ada di mana-mana. Maka usulnya makhluk itu yang tadinya nggak sampai kepada Allah dalam pengertian fi'linya Allah, perbuatannya Allah, kesadarannya kepada Allah, sekarang dia sadar terhadap Allah. Itu berarti dia sudah sampai. Atau yang tadi disampaikan oleh Tuan Syekh, yang dulunya itu berharapnya kepada makhluk terus, yang dulunya bergantung kepada makhluk terus, yang dulunya terus kepada hawa nafsunya terus, sekarang udah enggak, udah pokoknya ikut irodahnya Allah, hawa Allah, ikut fi'linya Allah, ikut harokahnya Allah. Berarti itu dia sudah usul, udah nyampe, sudah sampai. Itu namanya udah usul, begitu artinya. Jalla maha sucilah, al-khaliqu Allah yang maha mencipta, ayyusabbaha untuk diserupai, bi makhluqatihi dengan makhluk-makhluknya Allah. Au yuqasa atau dikiaskan, disamakan, ala masnu'atihi atas ciptaan-ciptaannya Allah. Ala masnu'ati atas ciptaan-ciptaannya Allah. Fal wasilu maka orang yang wusul, orang yang sudah sampai ilaihi kepada Allah, itu ma'rufun dikenal, itu ma'rufun diketahui, inda ahlil wusuli di sisi ahlil usul, bita'rifihi dengan ma'rifatnya dia kepada Allah, bita'rifi dengan ma'rifatnya Allah azza wa jalla lahum pada mereka. Jadi maha sucilah Allah untuk disamakan dengan makhluk. Usulnya Allah, usulnya kita kepada Allah beda dengan usulnya kita kepada makhluk. Orang yang sudah sampai kepada Allah itu orang yang sudah dikenal gitu. Orang yang sudah diketahui lah, sudah diketahui, udah dikenal, udah diketahui. Di sisi orang yang sudah usul dengan makrifat kepada Allah. Jadi orang udah usul atau orang belum itu udah dikenal, itu udah bisa dikenalin itu. Udah diciri-ciri, udah kenal itu. Oh ini orang udah usul kepada Allah, udah dikenal itu, udah bisa dilihat, Siapa yang bisa ngelihat? Ya jangankan ahlul usul, orang biasa aja pun sebenarnya bisa ngelihat. Sama seperti apa bisa kita ngelihat wali selain wali? Jangankan wali, kita juga bisa kok ngelihat orang ini wali apa enggak. Kenapa? Tandanya jelas, sering saya sampaikan. Tandanya jelas kok di Quran. Tandanya jelas di Quran itu lah alaihim walahum ya. Itu kan tandanya. Ini usul itu orang yang sudah keluar dari makhluk. Kalau dia ngaku usul kepada Allah, kalau dia ngaku udah sampai kepada Allah, masih ta'aluk kepada makhluk, masih suka bengong, suka punya iroda ini, punya maksud ini, punya keinginan dia, yang kalau nggak kepenuhi bete, dia marah, dia belum usul itu mah udah
Itu artinya orang itu belum usul. Kullu wahidin, tiap-tiap satu orang, ala hiddatin, atas batasannya, ala hiddatin, atas batasan, la yusarikuhu, yang tidak sama padanya, fihi, di dalam usul, goiruhu, selainnya, si ahad, si wahid, goiruhu, siapa selainnya, siapa selainnya, kullu wahid. Semua orang punya batasnya sendiri di dalam masalah usul. Ya macam-macam, kayak apa dia gitu. Yang satu dengan yang lain ini bisa beda-beda caranya. Cara dia usulnya kepada Allah bisa beda-beda. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara itu. Ya, Sunan Kalijaga usul kepada Allah gara-gara ngelihat gurunya Sunan Bonang bisa merubah buah menjadi emas, akhirnya jadi usul, kan gitu. Ibrahim bin Adham, dia menjadi usul itu gara-gara ngelihat ada burung yang patah sayapnya, kemudian tapi dia kasih oleh burung lain, kemudian jadi usul dia. Robiah yang dulunya penyanyi hiburan, kemudian melihat sesuatu lalu kemudian gara-gara dengar putri anaknya baca surat Toha, lalu kemudian dia usul kepada Allah. Macam-macam orang itu, sampai usulnya kepada Allah yang bisa berbeda-beda. Walahu, dan bagi Allah azza wa jalla, ma'a kulli wahidin, bersama tiap-tiap satu, min kullihi, dan rasulnya Allah, wa anbiyaihi, dan para nabinya Allah, wa auliyaihi, dan para walinya Allah, sirrun, itu ada rahasia, ada sirnya, ada rahasia. Min haitsu, dari sekiranya, la yattali'u, yang tidak dapat mengetahui, la yattali'u, yang tidak dapat mengetahui, ala zalika, atas demikian sirrun, ahadun, siapa seseorang, ghairahu, selainnya si ahad. Hatta, sehingga, innahu, sesungguhnya sa'an, qad yakunu, terkadang ada seorang murid, sirrun, apa rahasia, la yatli'u, tidak dapat mengetahui, alaihi, atas si murid, sayhuhu, siapa gurunya si murid, walisaihi, pun juga begitu, walisai, dan bagi guru, sirrun, ada rahasia, la yatli'u, yang tidak dapat mengetahui, alaihi, atas guru, muriduhu, siapa si syekh, Qaddana, yang sungguh telah dekat, siapa si murid, Qaddana, yang sungguh telah dekat, sayruhu, apa fa'ilnya dana, dana, yang sungguh telah dekat, saya perjalanannya si murid, ila utbati babi halati syaihi, ila utbati babi halati syaihi, ke tangga pintu keadaan si murid, ke tangga itu keadaannya gurunya murid. Maka Allah punya para nabi, punya para rasul, punya para aulia, masing-masing dikasih sir sama Allah. Yang sir ini beda-beda, satu nabi dengan nabi yang lain, satu aulia dengan wali yang lain, sirnya ini beda gitu, masing-masing beda gitu loh. Sir itu rahasia, namanya sir. Sir itu lapisan keempat dari hati, itu namanya sir. Orang yang sudah dikasih bocoran sesuatu, dikasih rahasia, sesuatu ini dikasih kuncinya, misalnya sesuatu ini begini, ini kok bisa begini ya, ini loh kasih bocorannya, ini loh rahasianya gitu. Ada pesulap, kemudian orang bingung, kok begitu ya pesulap, bisa begini. Oleh pesulap dikasih rahasianya, kan akhirnya nggak jadi bengong, nggak jadi heran lagi. Kenapa? Karena dikasih sirnya, sehingga kemudian dia bisa melakukan seperti itu. Nah, para nabi dikasih sir, para dikasih sir, para rasul dikasih sir. Bahkan satu murid dikasih sir sama Allah, yang sirnya dia tidak diketahui oleh guru. Ada yang begitu. Jadi murid guru, muridnya yang dikasih sir sama Allah, gurunya enggak, dan gurunya tahu kalau ini dia punya sir, dia dikasih sir. Banyak itu kejadiannya.
Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir berguru kepada guru-gurunya, yang gurunya kalau Tuan Syekh ini punya sir, sampai dia berguru kepada Syekh Abi Sa'ad Al-Mahzumi, baru kemudian tahu kalau Abdul Qadir ini punya sir gitu loh. Yang guru-guru yang lain nggak tahu kalau ini punya sir gitu loh. Ini juga begitu. Kalau ini pasti guru punya sir. Sirnya guru ini tidak diketahui oleh murid. Meskipun si murid udah sampai di depan itu keadaannya si guru. Jadi istilahnya dia berjenjang nih, naik. Dia udah mau sampai nih ke tingkatannya gurunya, itu udah sampai nih, udah tinggal selangkah lagi sampai dia selevel dia jaraknya dengan gurunya ini. Sudah tinggal sampai. Tapi tetap saja nih si murid nggak dikasih tahu sirnya guru gitu ya. Jadi masing-masing itu punya sir yang kasih. Kemudian kata Tuan Syekh, ini masih terkait dengan sir. Faiza balagha, maka jika telah sampai, maka dengan itu faiza balagha, maka jika telah sampai al-muridu, siapa seorang murid, halata syaihi, keadaan syekhnya, halata syaihi, seperti keadaan gurunya si murid, ufrida, maka dipisahkan, anisyaihi dari guru, wa quti'a, dan dipotong, wa quti'a, dan diputus siapa si murid, anhu dari syekh, fa'awallahu, maka mengambil alih, pada si murid Allah. Nah, itu kan masing-masing punya sirnya ini. Maka kemudian selama dia masih jadi murid, maka murid tidak bisa mengetahui sirnya guru. Pun juga begitu, guru terkadang juga bisa melihat sirnya murid. Nah, tapi nanti ketika si guru sudah berhasil menjadikan si muridnya ini sampai kepada derajatnya si gurunya ini, jadi tahapannya ini sudah sampai, udah levelnya ini udah sama. Kalau gurunya ini punya 9 jurus yang dipunyai oleh guru, semuanya sudah dikasih nih sama si murid. Sehingga murid sama guru level keilmuannya ini sama level ilmunya, level spiritualnya ini sama. Kalau dia sudah sama, maka si murid akan dipisahkan dari gurunya, dan yang akan mengambil alih adalah Allah. Akan mengambil alih Allah. Seperti apa? Seperti perumpamaannya ini, fayuftimuhu, maka menyapi, siapa si guru pada si murid, anil khalqi, dari makhluk, jumlatan, sebuah jumlah dengan garis besar. Fayakunu, maka ada syekh guru, kazikri, seperti pengasuh. Zikri itu tukang netein, tukang nyusuin, namanya zikri. Kalau dia sudah maka itu seperti pengasuh. Wadayati, dan ia sama seperti pengasuh. Liirdoin, untuk menjadi ba'dal haulaini, setelah 2 tahun. Maka kondisinya seperti seorang ibu pengasuh, ibu netein bayi itu, kalau udah 2 tahun maka sudah disapi. Nah, kondisinya murid si guru sama seperti ini. Kalau si murid udah nyampe di 2 tahun, maksudnya udah sampai di batasannya, maka guru akan memisahin diri. Udah cukup belajarmu di sini. Kamu sekarang jadi guru, menjadi mursyid. Menjadi mursyid. Bukan lagi menjadi murid, sudah menjadi mursyid, sudah menjadi. Kalau levelnya sudah sama. Kenapa? Nanti yang menyapi, tentu saja yang menyapi bukan muridnya, tapi yang menyapi adalah gurunya. Jadi nggak ada yang tidak ada yang bisa mengatakan murid, gue mau udah rapi belajar sama dia, hatam. Kan nggak ada bayi yang bilang udah 2 tahun mak, nggak usah katain lagi, nggak. Kan yang nyapi itu pasti adalah ibunya, yang nyapi pasti perawatnya. Bukan bayinya yang nyapi, bayinya yang disapi. Nah, murid guru juga begitu. Nanti yang nyuruh, yang menyapi itu adalah muridnya, gurunya, bukan muridnya. Jadi kata guru, dah cukup kamu belajar
sini, kamu belajar di sana aja, udah cukup di sini, kamu sekarang udah. Kan seperti yang diajarkan Tuan Syekh, apa namanya, Syekh Tolha, Syekh Abah Sepuh, Syekh Abdullah Mubarak, Abah Sepuh mau belajar ke Syekh Holil, nyampe di Syekh Holil, kamu siapa, muridnya siapa, Syekh Tolha, udah cukup, nggak usah kamu belajar di sini, pulang. Itu begitu gurunya, bukan murid, gurunya, udah cukup kamu. Terus siapa lagi? Si putranya Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim. Sama ketika mau belajar ke Kiai As'ad Situbondo, cuma diludahin doang, mangap mulutnya, diludahin, udah pulang sono, cukup. Cuma begitu doang, sapinya itu. Udah dianggap sama nanti levelnya itu gitu. Nah, murid kalau sudah dibegitukan oleh guru, berarti murid ini sudah beralih dia. Yang tadinya dia murid menjadi guru. Tapi kalau murid belum sampai ke sini, belum dianggap guru, cukup oleh gurunya, maka jangan ngaku-ngaku sebagai guru. Akan dialamin oleh para guru mursyid, para dalam guru toreko, misalnya dalam dunia toreko. Guru mursyid masih ada kok. Kenapa kalian mengaku-ngaku dirinya murid gitu? Nah, nanti ketika muridnya sudah sama dengan guru mursyid, sudah terpisah itu. Misalnya Abah Sepuh sama Abah Anom. Ya sudah, Abah Sepuh sama Abah Anom itu sudah sama, ya, sudah sama. Maka kemudian Abah Aos sama Abah Anom misalnya gitu. Abah Aos sama Abah Anom. Sama kedudukannya sekarang ini. Maka kemudian Abah Aos sudah sama di guru mursyid yang kemudian bisa untuk perubahan amaliyah misalnya gitu. Amaliyah ini dirubah diganti dengan ini, amaliyah ini diganti dengan ini. Bisa itu. Kenapa? Karena sudah menempati pada posisinya guru. Sudah ufrida, dia sudah dipisahkan, sudah bisa seperti itu. Nah, nanti kalau gitu kan pertanyaannya, lah murid siapa guru? Abah. Kita gurunya siapa? Abah siapa gurunya? Katanya orang harus punya guru. Terus berarti Abah harus punya guru. Kan Abah Anom udah nggak ada. Siapa gurunya Abah Aus? Kalau Abah masuk kepada tingkatan mursyid ini, berarti tadi fayawallahul haqqu, Allah sendiri yang akan mengambil alih gitu loh. Itu tadi ininya. Jadi Anda punya murid, punya guru siapa? Punya guru ini. Nah, guru Anda siapa gurunya? Anda udah nggak punya guru, Anda kan nggak punya gurunya. Kalau guru kita anggap levelnya sama seperti seorang guru mursyid, maka tadi itu fayatawallahu, apa yang langsung ngambil alih. Kalau kemudian udah 2 tahun, apa namanya, dalam tradisi orang-orang Arab dahulu gitu, orang-orang dalam tradisi orang Persia dahulu, yang rata-rata mereka itu memang yang nyusuin anaknya bukan emaknya. Yang nyusuin itu ada jasa nyusuin, kayak pakai baginda Rasul kan, yang nyusuin bukan ibunya, tapi yang nyusuin adalah Halimatus Sa'diyah. Nanti ketika udah 2 tahun, maka kemudian pengasuhnya dikembalikan lagi nih kepada yang punya anak. Siapa yang punya anak? Emaknya. Dibalikin lagi nih sama si pengasuh kepada emaknya. Sekarang nih orang masih bayi secara spiritual, diasuh sama gurunya. Nanti ketika sudah sampai batasannya, maka kemudian orang ini diasuh langsung yang punya dia. Siapa yang punya dia? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikasih gambaran contoh oleh Tuan Syekh kepada kita hubungan dengan seorang guru mursyid. Wala khalqa, dan tidak ada makhluk lagi ba'da zalil hawa, setelah hilangnya hawa hasrat, wal iradati, dan iradah. Asy-syaikhu, seorang guru, yuhtaju, dibutuhkan, ilaihi, pada murid, madama, selagi tetap siapa si murid, sama di sana hawa wa irodatan, dan ada irodah kehendak, likasrihima, untuk menghancurkan hawa dan irodah. Nah, itu nanti setelah si murid sampai hawanya sudah hilang, kemudian irodahnya sudah hilang, sesuatu yang buruk di dalam dirinya sudah hilang, ya maka guru udah nggak dibutuhin lagi.
Karena guru itu dibutuhkan untuk menghancurkan tadi itu, menghancurkan hawa, menghancurkan irodah, membuat yang tadi dirinya nafsunya na'ammaroh menjadi lawamah, mulhamah, mutmainah, sampai ke rodiyah, mardiyah, sampai kamilah. Kalau si murid ini sudah disampaikan oleh guru sampai kepada si kamilah, ya nggak usah, guru udah nggak punya, karena punya guru untuk membimbing gitu loh. Sama seperti mursyid itu kan seperti apa? Seperti gayet apa? Seperti gayet kan? Seperti gayet, seperti pemandu. Anda ke Bali, ada nanti ketika udah pulang dari Bali, apa Anda terus kemudian sama pemandu itu? Kalau Anda udah selesai, nah, kemudian Anda nanti udah sering bolak-balik, akhirnya nggak Bali, ya nggak usah lagi perlu ada pemandu, kan apa? Anda sudah ahli urusan Bali, udah ngerti, udah jago urusan Bali. Kalau udah jago, udah ngerti, nggak adanya seorang gaib. Nah, guru mursyid itu tujuannya adalah membawa kita, menggaet kita, memandu kita untuk sampai ke hadratnya Allah. Kalau udah sampai, ya udah nggak butuh lagi. Tapi orang itu tidak butuh lagi kepada guru mursyid. Yang butuh kepada guru mursyid itu orang yang belum sampai ke Allah. Jadi kalau kemudian ada orang, kenapa nggak mau bertoreko? Kenapa nggak mau? Saya masih bandel banget, saya masih maksiat mulu, saya masih begini. Mumpung Anda lagi begini gitu. Kalau Anda itu udah alim, udah ahli ibadah, udah jadi wali, itu nggak usah. Nggak usah pakai tasawufan, nggak usah pakai zikir-zikiran. Kalau Anda nggak usah guruan, kalau Anda agak mau, kalau Anda udah di sana, nggak usah Anda punya guru-guru. Mumpung Anda lagi bingung, nggak punya arah, nggak petunjuk, lagi banyak maksiat, lagi sukanya maksiat mulu, mumpung lagi begitu, maka kalian punya guru gitu. Kan tapi kan dibalik mulu sama ini, masih ahli maksiat begini, gue malu kalau ngaji maksiat. Mumpung lagi maksiat, ngaji. Kalau Anda udah jadi kiai, udah jadi syekh, ngapain ngaji? Anda ngajarin itu mah. Ini logikanya itu, logikanya dirubah gitu. Nah, butuhnya seorang murid kepada guru itu untuk menghancurkan tadi itu, menghancurkan hawa, menghancurkan irodah. Wa amma ba'da zawalihima, dan adapun setelah hilangnya keduanya, hilangnya hawa, hilangnya irodah, fala maka tidak butuh lagi kepada guru. Kenapa? Li'annahu, karena tanya si murid tadi la kadurota, sudah tidak ada kotoran, wala nuksona, dan tidak ada lagi kekurangan. Ya udah nggak ada kotoran, udah nggak ada kurangnya. Ya apa yang mau dibersihin udah bersih kok. Yang perlu dibersihin itu yang masih kotor. Yang sering zikir itu orang yang kotor. Kalau udah nggak kotor, nggak usah zikir gitu. Nggak usah zikir. Kenapa? Apaan? Apa yang mau dibersihin? Udah sampai kok. Udah sampai, kan istilahnya begini. Zikir itu ingat kepada Allah. Kalau udah ingat, kalau udah bersama dengan Allah, itu mah nggak usah ada zikir lagi. Misalnya gini, Anda ingat sama Ustaz Hamzah. Kalau Anda sudah berhadapan di depannya beliau, berhadap-hadapan, ingat lagi nggak sama dia? Ingat lagi sama Ustaz Hamzah. Kalau nggak ingat, berarti bahasa Arabnya apa? Tidak zik. Kenapa nggak zikir? Karena sudah bersama. Kalau sudah bersama, udah nggak ada zikir istilahnya itu. Kenapa? Karena dia sudah bersama. Kita ini zikir ini karena kita belum bersama gitu. Zikirnya itu beda. Loh, Rasulullah kan juga sudah bersama dengan Allah. Kenapa kemudian Rasulullah berzikir? Rasulullah berzikir itu ajarin kepada kita loh. Rasulullah juga zikir loh. Masa iya Rasulullah masuk neraka? Kan nggak mungkin banget Rasulullah masuk neraka. Artinya Rasulullah itu ngajarin kepada kita, ini loh, zikirin dulu begini. Terus saya tuh loh udah ngajarin apa namanya, liyaghfirallahu ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu, dosa yang akan sudah diampuni sama Allah. Tapi tiap malam nggak kurang dari 70 istighfarnya, dan itu sambil nangis coba. Padahal udah diampunin. Kita kan yang nggak jelas ampunnya, yang nggak tahu apa diampunin apa enggak, kan nggak ada nangis-nangisnya gitu. Nah, Rasulullah kan sampai kepada kondisi gitu ngajarin, loh aku loh ini udah nggak mungkin lah
Allah itu udah ngampunin Allah. Quran kok itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi itu lu istighfarnya sambil nangis-nangis itu, sambil nangis-nangis. Kayak gitu. Jadi beda zikirnya kita sama Rasulullah itu. Fa iza wasalta, maka jika kamu sudah sampai ilal haqqi kepada Allah, alama bayyana, atas sesuatu bayyana yang kami jelaskan, fakun, maka jadilah kamu aminan, orang yang amanah, aminan, orang yang amanah, orang yang terpercaya, abadan, selamanya, mimma, dari sesuatu, siwahu, selainnya Allah Azza wa Jalla. Fala taro, maka lihat kamu, ligoirihi, pada lainnya Allah, wujud dan wujudnya. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah tidak dilihat apapun kecuali ada Allah di situ. Dia melihat apapun, pasti yang dilihat ada Allah. Dia melihat ini, melihat itu, melihat apapun saja, yang dilihat adalah Allah. Maka orang yang sudah sampai pada ini, orang itu pasti baik hatinya itu. Pasti husnuzon itu. Tidak pernah suuzon kepada orang itu. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat diri orang itu gitu. Yang dilihat adalah Allah yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi dia tidak melihat apapun. Albattata, sama sekali. Albattata, sama sekali nggak melihat wujud selain wujud Allah. Even ada orang yang berudal, orang yang bandel, orang yang ahli maksiat datang kepada dia, tetap dia nggak akan mengacuhkan orang itu gitu. Kenapa? Karena dia nggak ngelihat wujud orang ini gitu. Dia melihat wujud yang lain gitu. La fid durri, tidak juga di dalam sebuah bahaya, wala fin, dan juga tidak di dalam sebuah kemanfaatan, wala fil atoi, dan tidak juga pada pemberian, wala fil man'i, tidak juga di dalam sebuah pencegahan, wala fil khaufi, dan tidak pada ketakutan, wala fil roja'i, dan tidak juga pada harapan. Huwa, semuanya Allah Azza wa Jalla, ahlut taqwa, ahli ketakwaan, wa ahlul maghfirah, dan ahli pengampunan. Fakun, maka jadilah kamu abadan, selamanya, naziron, orang yang memandang, ila fi'lihi, pada fi'ilnya Allah, perbuatan Allah, mutarokiban, orang yang selalu mengawasi, mutarokiban, orang yang mengawasi li'alihi, pada perintahnya Allah, mustagilan, orang yang menyibukkan, bito'atihi, dengan kepada Allah, mubayyinan, orang yang menjelaskan, min jami'i khalqihi, dari semua makhluknya Allah, dunia, baik urusan dunia, wa ukhra, dan urusan akhir. Maka orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah wusul kepada Allah, tadi tidak dilihat oleh dia kecuali Allah, tidak dilihat wujud apapun saja. Maka orang yang sudah seperti ini nggak bakalan gerutu. Kalau nggak gerutu, kalau enak nggak terlalu lebay, ya biasa saja. Kenapa? Karena nggak ngelihat wujud apapun kecuali Allah. Baik dalam keadaan susah, senang, pemberian, pencegahan, takutan, semuanya enggak. Dia sudah menjadi bagi dia ahlut taqwa wal maghfirah. Dia orang yang selalu memandang pada fi'li Allah, orang yang selalu terawasi pada perintahnya Allah, orang yang selalu menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Orang kayak begini, cirinya kan gampang banget. Cirinya orang kayak begini, nggak betean, kagak melasan, kagak uring-uringan, kagak mesem-meseman, nggak mungkin. Orang kalau udah nyampe di sini, nggak ada itu mesem. Ada kalau ngelihat pangarsa abah awas cemberut mesem, jago gitu. Jago, nggak kayak kita dikit-dikit mesem. Diminta bini begini mesem. Kenapa? Karena tadi udah belum keluar dari apapun saja. Nah, kita masih murid, mau mencapai kepada tahapan situ. Sampai nggak sampai, ya sudah jalan saja. Kita jalan saja. Sampai nggak sampai, sudah jalan saja. Sampai di umur belum sampai juga, tapi kita lagi jalan ke sana, itu dianggap orang yang sudah sampai. Udah jalan saja. Kok lambat banget ya? Jalan saja. Jalan lambat mau cepat, sudah jalan. Yang penting arahnya ke sana. Nanti kalau umur meninggal tapi belum musul, itu mah udah dianggap sebagai sampai.
banget kok. Orang ngebunuh 100 orang, udah ngebunuh 100 orang mau tobat, baru mau nih mau tobat. Di tengah jalan malaikat berantem tuh, berdebat, malaikat rahmat, malaikat azab berdebat. Diukur kata Allah, udah ukur aja. Maka kemudian dia sudah kecondong kepada itu, baru mau tobat, baru belum sholat, belum itu sudah dapat rahmatnya. Itu apalagi orang yang ya kita mudah-mudahan masuk dalam kategori itulah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.